Rasil TV, untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, semoga kabar Anda di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga selalu memberikan Anda perlindungan dan juga maghfirahnya. Senang sekali saya Angga Aminuddin di malam hari ini ditemani oleh Muhammad Neza dan juga Muhammad Arifin di meja operator dapat kembali menyapa Anda dimanapun berada. Itu acara Bincang Pendidikan bersama Pak Munif Hatib. Alhamdulillah narasumber kita telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Munif, kalau bagi pemirsa bisa melihat ya Pak Munif ini setelannya sudah betul-betul Pak Guru. Pak Guru. Oh, tadi saya lihat, aduh Pak Munif pakai safari warna biru dongker. Saya ingat guru saya dulu waktu SMP. Kebetulan baru memberikan kuliah juga. Oh gitu, baru memberikan kuliah. Jadi hari ini padat. Padat sekali ya. Hari Minggu tapi padat. Pak Munif kalau ngasih kuliah kamu biasa pakai safari gini ya Pak ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Pokoknya kelihatan Pak Guru banget gitu ya. Iya. Baik, Ikhwan akhwat, topik kita di malam hari ini memilih jurusan di perguruan tinggi. Kira-kira beberapa bulan lagi ya. Beberapa bulan lagi ini akan menjadi keputusan para yang baru lulus. Betul. Yang baru lulus SMA. Walaupun sebenarnya sekarang mereka lagi giat-giatnya mempersiapkan ujian. Betul. Kalau sekarang sebutannya sudah bukan ujian nasional ya Pak Munif. Ya, berganti-ganti namanya. Berganti-ganti namanya. Nah, Ikhwan akhwat memilih jurusan di perguruan tinggi. Walaupun masih agak jauh, namun persiapan matang itu menjadi informasi yang berharga ya Pak Munif ya. Nah, itu yang akan diangkat di acara Bincang Pendidikan di malam hari ini. Seberapa penting sebenarnya Pak Munif mengangkat topik ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Angga. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan pendengar Radio Rasil dan pemirsa TV Rasil. Sebenarnya Mas Angga, pada bulan ini itu perguruan tinggi sudah membuka undangan untuk anak-anak diminta memilih yang pakai jalur undangan itu. Jurusan di perguruan tinggi yang diharapkan, yang diinginkan oleh anak-anak kelas 12 SMA. Kemudian mereka ini nanti kan akan ada beberapa model ujian. Kalau untuk kelulusannya itu ada ujian nasional, ada ujian sekolah gitu. Dan ada ujian apa itu yang bersama, yang gabungan itu. Nah, kemudian setelah itu anak-anak kita akan tes SPMB, penerimaan mahasiswa baru. Nah, jadi saya pikir ini ada hal yang penting sekali yang sekarang kan sudah bulan Januari, di minggu ke-4, kemudian minggu depan sudah masuk Februari. Saya mendapatkan informasi itu Maret mereka mulai memilih itu. Nah, pasti seperti tadi Mas Angga katakan, sudah sekarang mulai mempersiapkan ya dengan belajar, pendalaman materi, kemudian dengan tryout, nah mulai itu. Nah, kalau malam ini saya ingin berbagi nih kepada semua pendengar Radio Rasil dan pemirsa TV Rasil tentang sebenarnya yang pertama itu seberapa penting sih kemampuan anak memilih jurusan ini di perguruan tinggi. Nah, mungkin begini Mas Angga, saya ingin memberi informasi bahwa perguruan tinggi ini sekarang eksistensinya sudah berubah.
waktu zaman saya itu lulus SMA tahun 87. Ini berdasarkan perkembangan waktu Ya, ya. perkembangan waktu. Sekarang udah masuk era Oh, sekarang kan sudah abad 21 abad ini. 21, Ya, era teknologi dan informasi. betul. Nah, sekarang itu kalau kita melihat kampus perguruan tinggi, kemudian kita datang ke kampus itu ada gedungnya, Mas Angga. Terus ada halamannya yang luas berapa hektar, terdiri dari beberapa fakultas. Kemudian cara kuliahnya, kita dapat jadwal kuliah. Kemudian kita masuk di ruangan kuliah. Kita ketemu sama dosennya. Dosennya nanti ceramah. Kemudian mahasiswanya diminta membaca buku, merangkum, mempresentasikan bla bla bla. Itu sekarang sudah dikenal dengan kampus tradisional. Oh gitu ya. Iya. Itu kata-kata kalimat kampus tradisional tuh kayak seperti tertinggal gitu. Makanya itu. Jadi model kampus yang seperti itu. Memangnya eksistensinya sekarang bagaimana Pak Munir? Jadi sekarang itu sudah mengalami pergeseran. Yang namanya kampus perguruan tinggi itu sekarang yang pertama, pergeseran pertama ini. Mereka menggunakan nama distance learning. Distance learning itu belajar jarak jauh. Belajar jarak jauh. Sesungguhnya saya ini untuk di dunia pendidikan alumni distance learning, Mas Angga. Padahal itu tahun 98, bayangkan. 1 tahun saya mengikuti distance learning 98 sampai 99. Waktu itu saya ngikut lewat satu website-nya Bobby De Porter, namanya Learning Forum. Di situ dibuka kesempatan untuk belajar jarak jauh. Nah, sekarang hampir semua kampus-kampus yang keren di seluruh dunia itu hadir di dunia ini dengan fasilitas distance learning. Saya punya keluarga, Mas Angga, tinggal di Amerika. Ketika dari Indonesia itu hijrah ke Amerika, itu lulusan SMA. Beberapa tahun kemudian memberikan email ke saya, dia sudah lulus S1. Manajemen kantor pos. Karena kerjanya di kantor pos. Di satu kota kecil di Amerika. Yang saya kaget, dikirim itu ijazahnya lewat email, lulusan dari Harvard University. Padahal dia tinggal di kota mana, Harvardnya di kota mana. Ketika kita berkorespondensi lewat email, bercerita bahwa dia melakukan distance learning untuk dapat gelar S1 di Harvard University. Belajarnya di rumah, lewat internet, di situ memilih dosennya siapa, pasti memilih jurusannya terlebih dahulu, kemudian ada jadwal yang keluar, dan diikuti. Melalui video dan lain-lain. Nah, beberapa tahun kemudian, keluarga saya ini ngirimkan email lagi, sudah S2. Ya. Sama. Linear, manajemen kantor pos. Sama dari Harvard juga. Dan distance learning juga. Dan sekitar 3 tahun yang lalu mengirimkan email sudah doktor. Manajemen kantor pos. Dia tidak pernah ke Harvard, meskipun dia tinggal di negara Amerika. Ya. Tapi cukup melalui di komputer, dia kerjakan itu. Nah, bayangkan. Tiba-tiba kuliah bisa di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Nah, ini eksistensi kampus. Ya. Kalau zaman saya dulu nggak ada, masih belum ada lah. Gitu. Nah, ada lagi Mas Angga. Ya. Namanya corporate university. Kalau corporate university ini sebuah universitas yang tiba-tiba bekerja sama dengan company-company. Kalau di company itu ada karyawan yang masih SMA, dia bisa membantu untuk sampai jadi S1. Kalau yang karyawannya jenjangnya S1 bisa untuk S2, yang S2 bisa untuk S3. Berarti para karyawan ini tidak perlu ke kampus. Kampusnya datang dan bekerja sama dengan perguruan tinggi.
Sehingga zaman sekarang eksistensi perguruan tingginya sudah berubah. Nah, apa kesimpulannya yang ingin saya sampaikan? Berarti kalau dulu faktor kampus itu menjadi faktor utama menentukan keberhasilan mahasiswanya sampai jadi sarjana, sekarang faktor utamanya sudah bergeser. Bukan kampus yang terdiri dari beberapa tingkat, berapa hektar tidak, tetapi faktor utamanya beralih kepada diri mahasiswa itu sendiri. Kampusnya bisa kampus mana saja, tapi kalau mahasiswanya benar-benar tekun belajar, mencari banyak data, informasi tentang materi-materi kuliah yang berkaitan dengan kesarjanaannya, biasanya dia akan lulus menjadi sarjana yang profesional. Dan dia akan punya profesi yang profesional. Tapi zaman sekarang meskipun keterima di kampus yang terkenal, tapi ketika pribadi mahasiswa ini pasif, maka dia sudah akan kalah dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain karena sosok eksistensi antara kampus dengan mahasiswanya sudah berubah. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di sesi-sesi awal ini, Mas Angga. Jadi kalau dikategorikan, kalau penjelasan di awal, ada kampus tradisional, Ya, ada juga kampus modern. betul. Kampus modern seperti yang digambarkan tadi. Iya. Lalu, apakah perkembangannya memang sudah seperti itu kemudian sekarang? Seperti itu. Khususnya di Indonesia. Di Indonesia, Kalau di Indonesia sendiri bagaimana eksistensi perguruan tinggi? Iya. Kalau setiap kampus yang bagus di luar negeri itu sudah automatically menggunakan atau mempunyai model distance learning. Tapi kalau di Indonesia belum. Jangankan di komputer, Mas Angga. Sekarang kita kuliah di pakai aplikasi ada. Mungkin saya jangan menyebutkan nama aplikasinya di sini. Dan itu free, bayangkan. Kapan membayarnya? Ketika ingin mendapatkan sertifikat. Baru dikenakan berapa dolar dan lain-lain. Kita mau belajar apa sekarang hanya di handphone ini, itu bisa. Bayangkan. Mereka mengeluarkan sertifikat formal maupun non-formal. Nah, jadi saya yakin kalau Indonesia sekarang masih belum banyak, percaya sama saya Mas Angga, tahun depan sudah banyak. Nah, karena kan perkembangan teknologi tidak bisa dibendung. Iya. Mungkin kampus-kampus yang sekarang masih menjalankan sistem tatap muka reguler gitu ya dalam penyampaian materi-materi ajar kuliahnya, bisa memperbaharui mungkin memanfaatkan teknologi yang ada nih Pak Munir. Betul. Saya yakin semua kampus di seluruh Indonesia sekarang berpikir ke situ. Sekarang berpikir situ. Distance learning agak berbeda dengan universitas terbuka, UT. Gitu. Distance learning itu biasanya ada interaksi, gitu. Ada teknologi yang dipakai dalam bentuk kuliah lewat video, mengumpulkan proyek-proyek lewat video, dan lain-lain. Kalau UT kan biasanya masih e-learning ya, artinya masih satu arah. Betul. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya punya keyakinan bahwa pihak-pihak kampus sekarang ini sudah mulai merencanakan atau mungkin bahkan siap-siap sudah membuka perkuliahannya dengan model distance learning. Gitu. Mas Angga bisa bayangkan, UI misalkan, kita anggap Universitas Indonesia. Yeah. Kalau membuka fakultas ekonomi, pasti punya batasan. Yeah. Batasannya adalah ya mungkin 300 sesuai dengan kapasitas tempat. Semua fakultas. Ya, bisa dibayangkan kalau berapa puluh ribu anak lulusan SMA yang ingin masuk ke fakultas ekonomi UI, dosen-dosennya, dosen-dosen yang berkualitas dari UI. Nah, ketika model distance learning diterapkan misalkan di kampus UI, maka semua anak lulusan SMA bisa melakukan itu di mana saja. SMA lulusan Papua bisa lulus, ijazahnya adalah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, bisa saja. Nggak perlu ke Jakarta. Dia hanya cukup di tempatnya dan mengakses
materi-materi kuliah dengan teknologi yang modern. Nah, seperti itu. Tapi sekarang kan sistemnya belum ke situ ya, Pak Monika. Saya rasa sudah mulai ya sebenarnya. Sudah mulai. Itu. Makanya ada SPMB istilahnya, seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ya. Nah, seleksi pun di Indonesia ternyata memang cukup, salah satu seleksi yang cukup ketat. Ya. Ya. Memang sebenarnya ada beberapa kritik Iya. ya tentang bagaimana susahnya anak kita lulus SMA mau masuk ke perguruan tinggi. Iya. Itu lewat seleksi itu. Kalau di banyak negara itu langsung aja Mas Angga masuk gitu. Apalagi sekarang di negara-negara maju itu sudah pakai portofolio. Iya. Udah. Jadi yang dikumpulin tuh portofolionya mulai kelas 10 SMA sampai kelas 12 SMA. Seperti itu. Nah, mungkin saya pikir ini budaya politik pendidikan. Ya kan? Budaya politik. Itu. Nah, ada satu lagi Mas Angga. Kalau zaman saya keterima di perguruan tinggi negeri itu seperti luar biasa. Masuk ke nirwana. Sudah sepertinya tiba-tiba kita dapat jaminan bahwa lulus kita akan sukses. Kita akan punya pekerjaan dan lain-lain. Itu dulu. Ya mungkin ada benarnya. Apalagi beberapa jurusan gitu ya. Wah, ini favorit. Kalau lulusan insinyur udah pasti. Nah, kan ada begitu ya. Favorit. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Gitu. Tumbuh suburnya perguruan tinggi swasta yang juga berkualitas, Mas Angga. Nah, itu menimbulkan pergeseran hegemoni. Gitu. Jadi anak sekarang ketika tidak lulus tes itu, ya udah saya sekolah di swasta selesai. Gitu. Toh yang penting sekarang diri mahasiswanya, gitu. Diri mahasiswanya. Dan apalagi perguruan tinggi swasta juga tidak kalah kerennya sekarang dengan perguruan tinggi negeri. Nah, jadi saya pikir untuk orang tua terutama ini dan untuk anak-anak kita yang kelas 12, informasi ini diharapkan membuka paradigmanya, cakrawalanya bahwa sebenarnya hal yang terpenting dalam memilih jurusan di perguruan tinggi itu adalah bukan kampusnya. Bukan. Tapi apakah jurusan yang dipilih itu pas sesuai dengan bakat anak kita atau tidak? Nah, itu. Dan satu lagi, di Indonesia masih dijadikan standar kemajuan pendidikan atau tidak kalau lulusan perguruan tinggi itu lebih banyak. Ya. Bukan dilihat dari banyaknya lulusan perguruan tinggi yang berperan gitu. Mendapat kerja ini bagaimana melihat ini? Iya. Nah itu. Jadi saya pikir mestinya institusi yang menerima lulusan sarjana mestinya, dan saya yakin itu sekarang mereka sudah memahami itu, Mas Angga. Itu. Bayangkan Mas Angga, sekarang ini saya punya teman ini. Dia lulusan S2-nya di Amerika, S1-nya di Indonesia. Ketika pulang, dia membuat usaha ini, usaha IT. Nah, butuh beberapa programmer. Programmernya adalah diambil dari S1 di Indonesia. Itu ketika aplikasi itu datang, lewat email dan lain-lain, itu malah yang dipentingkan adalah work interview. Datang, coba buat ini, coba buat itu, coba buat ini. Sama sekali ijazah, nilai IPK itu belakangan dilihat, bayangkan. Nah, tapi saya ini bilang, ya terjadi di satu ini ya perusahaan. Ya, saya pernah 3 tahun membantu HRD di satu perusahaan yang cukup besar. Itu iklannya itu di TV tiap saat ada. Ternyata sama, Mas Angga. Itu ya 3 tahun yang lalu ya. Berarti sekarang 2016, kata 2013 lah. Itu selama 3 tahun. Ternyata dalam merekrut dan menseleksi karyawan-karyawan fresh graduate dari perguruan tinggi, itu yang dipentingkan adalah karyanya apa, portofolionya apa. Bayangkan, itu yang dipentingkan. Karena itu, ketika itu clear sudah melewati fase seleksi itu, baru
administratif ijazah IPK itu baru diperhatikan. Iya. Nah, saya pernah ke satu sekolah di Finlandia. Saya tanya Mas Angga, caranya sekolah ini merekrut guru gimana? Kan guru itu karyawan juga kalau di satu sekolah. Yang pertama adalah dari kurikulum vitae itu, dari lamaran yang diajukan oleh guru, itu kan ada orang yang memberikan rekomendasi. Iya. Itu dulu ada 1-2 orang. Itu dulu yang ditelepon Mas Angga, sama sekolah ini. Apakah si Fulan yang mengirimkan aplikasi di sini adalah orang yang punya sikap baik? Nah, garis bawahnya sikap dulu. Sikap dulu. Ya, pastilah orang yang memberikan rekomendasi biasanya, oh iya baik-baik. Nggak percaya dulu, telepon polisi. Diminta meng-emailkan data-data kriminal pada seorang guru ini. Jadi di sana database-nya langsung bisa nge-link. Gitu ya. Berapa kali kena tilang dan lain-lain. Kalau karena di sana memang menunjang semua. Ya, sudah database-nya menunjang. Database-nya menunjang sekali. Kalau ternyata tilangnya banyak ini lain, udah tutup. Oh gitu. Iya, stop, ganti yang lain. Kurikulum vitae Itu yang baru lain. dari catatan tilang ya. Baru seperti itu. Belum ke kriminal. Nah, berarti kan tiba-tiba kompetensi seorang sarjana fresh graduate di situ ketika mau join ke satu company adalah afektif, sikap yang dilihat. Iya. Setelah itu baru karya-karya lewat portofolionya, baru terakhir hasil-hasil kognitif, ijazah, nilai IPK dan lain-lain. Nah, saya kok merasa begini Mas Angga, nanti ya di Indonesia akan seperti itu gitu loh. Akan. Iya. Kalau melihat yang sekarang memang masih jauh ya. Nggak, sekarang kan hanya sebagian, Hanya sebagian. Sebagian company yang besar yang tadi saya ceritakan itu sudah melakukan itu. Nah, jadi sudah namanya itu dulu SDMBK, sumber daya manusia berbasis kompetensi. Itu. Tapi bagaimanapun juga kan ijazah dari perguruan tinggi itu dan status kesarjanaan itu penting juga. Ya, pasti dong, penting gitu. Penting. Tapi ketika bekerja kan Anda bisa apa gitu. Iya. Anda bisa apa? Gitu. Mungkin itu menjadi masalah juga ya ketika sarjana Indonesia ini banyak, tempat kerja malah sedikit gitu. Betul, ya. Pengangguran yang lulusan sarjana juga malah banyak. Banyak sekali Mas Angga. Karena ijazahnya tidak menunjang dari sikap dan juga keterampilannya itu. Betul. Jangankan S1 Mas Angga. Sekarang ini S2, susah nyari kerja. Gitu ya. Bayangkan, S2 susah nyari kerja. Saya sampai pernah menulis itu, apakah memang desain S1 kita itu untuk fresh graduate yang didesain untuk mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan gitu. Bukan create perusahaan, bukan, atau pekerjaan, bukan, tapi memang didesain untuk menjadi pencari pekerjaan. Gitu. Nah, saya pikir kita tidak boleh berlama-lama dalam kondisi seperti ini. Betul. Gitu. Nah, Pak Munib, ketika eksistensi perguruan tinggi abad 21 di negara ini tadi seperti digambarkan oleh Pak Munib, namun kan masih penting gitu ya bagi kita atau generasi yang baru lulus SMA untuk melanjutkan perguruan tinggi. Betul, sangat penting. Kalau Mas Angga perhatikan, perusahaan-perusahaan yang umurnya itu cukup lama, sampai 1 generasi masih eksis, 2 generasi masih eksis, bahkan sampai 300 generasi masih 3 generasi masih eksis. 1, 2, 3 generasi masih eksis. Biasanya ownernya, pendirinya itu tidak tamat SD. Betul kan? Tidak tamat SD. Tapi yang mereka lakukan adalah kaderisasinya ini harus berpengetahuan. Nah, sebenarnya usaha apapun Mas Angga, usaha apapun, kalau kita mau eksis, usaha itu harus ditunjang oleh pengetahuan-pengetahuan yang komprehensif dan terus up to date. Nah, itu biasanya akan didapat pada orang-orang yang suka belajar, yang terus continue meneruskan yang namanya belajarnya lulus SMA, S1, S2, S3, dan seterusnya. Seperti itu Mas Ali. Baik, di malam hari ini kan kita ingin memberi kiat-kiat khusus gitu. Tips bagaimana bisa mengarahkan
putra putri ataupun yang ingin melanjutkan perguruan tinggi supaya sesuai gitu. Betul. Ya. Nah, dari latar belakang masalah tadi, Ya. eksistensi perguruan tinggi di negeri ini saat ini, lalu apa hubungannya bakat, minat, dan profesi? Ya. Ada 3 fakta yang satu sama lain berbeda, tapi dengan fakta ini, Mas Angga, kita bisa mendapatkan pemahaman yang mudah tentang bakat, minat, dan profesi. Ya. Yang pertama, teman saya. Teman saya ini sebutlah namanya Reza, teman SMA ini. Ketika dia lulus SMA, dia ambil jurusan teknik arsitektur. Padahal saya tahu, dia tidak punya bakat menggambar. Bakatnya apa? Ya. Waktu itu main musik dia. Musik ya. Waktu kita satu angkatan, sama-sama berbicara tentang nanti mau melanjutkan kemana, saya tanya sama sahabat saya. Nah, nggak salah ke teknik arsitektur. Kan bakatnya musik. Tidak punya bakat menggambar. Kita tahu untuk teknik arsitektur bakatnya harus menggambar. Gitu. Kata teman saya, Pak, ayah saya yang nyuruh. Ayahnya seorang pengembang, kontraktor. Membangun perumahan, membangun gedung, pekerjaan. Kata ayah saya, nanti ke depan di company-nya butuh arsitek. Supaya saya lulus bisa langsung bekerja, maka diminta jurusan pertama yang dipilih arsitek. Jurusan yang kedua juga arsitek. Maka masuklah dia di jurusan arsitek. Keterima, Mas Angga. Nah, singkat cerita, semester 1, semester 2, sampai semester 6, tidak enjoy sama sekali teman saya ini di jurusan arsitek. Sampai semester 6? Sampai semester 6. Tapi bisa bertahan ya? Enggak, bisa bertahan. Cuman gelisahnya minta ampun. Gitu. Nah, IP-nya sudah di bawah rata-rata. Antara kuliah, tidak kuliah. Hasilnya tidak. jadi ketahuan. Kemudian, karena memang dia tidak berbakat. Kemudian ayahnya memanggil dia. Nah, ini special moment yang diceritakan kepada saya. Papanya bilang begini, Mas Angga. Nah, kalau kamu tidak sampai selesai jadi arsitek, yang nerusin usahanya papa ini siapa? Kebetulan dia anak laki-laki 1, ada beberapa saudaranya yang perempuan. Yang namanya perusahaan ini butuh orang kepercayaan untuk melakukan kader, untuk meneruskan ini estafet ini. Tolong dong papa selesaikan. Hanya kurang beberapa semester lagi, seriuslah. Lulus jadi arsitek. Nanti kamu akan merasakan bagaimana setelah bekerja, mendapatkan benefit, mendapatkan income, kamu baru merasa bahwa apa yang papa katakan akan benar. Itu nggak bisa tidur, Mas Angga, omongannya ayahnya itu. Apa yang terjadi? Dia serius di semester ke-7, ke-8, sampai 5 tahun dia lulus jadi arsitek. Sekarang dia benar meneruskan perusahaan papanya. Di Surabaya, jadi seorang pengembang dia ini. Bertemu sama saya kemarin, enjoy, sukses luar biasa. Ini kisah pertama. Baik. Kalau boleh saya kasih garis bawah. Si teman saya itu lulus jadi arsitek, dia tidak punya bakat menggambar. Lalu kok bisa jadi arsitek? Karena ketemu yang namanya minat. Minatnya ketemu di semester ke-6. Bakat itu internal, Mas Angga, sedangkan minat berasal dari eksternal. Kebetulan pantikan minat itu muncul dari orang tuanya. Ada motivasi. Nah, itu cerita pertama, Mas Angga. Cerita pertama. Oke. Ada cerita yang kedua. Cerita kedua ini cerita saya. Siapa, Pak? Saya, Oh, saya. Nah, gitu ya. Ya, Lulus SMA,
Saya bingung, Mm-mm. mau jurusan apa? Mm. Sama ini, teman saya tadi kan enak, arsitek langsung, karena orang tuanya yang nyuruh. Kalau saya sama sekali blank. Orang tua saya, ya terserah. Oh gitu ya. Saya juga enggak tahu harus milih apa. Bakatnya Akhirnya, udah tahu? Enggak tahu. Oh nggak tahu banget. Jadi di SMA itu tidak tahu bakatnya saya apa. Mm-mm. Akhirnya teman yang memilihkan. Ayo rame-rame kita ke Malang. Oh gitu. Ya, maka saya milih jurusan Fakultas Hukum. Alasannya Malang, Universitas Brawijaya, itu dingin tempatnya, lo bayangkan. Alasannya dingin. Alasannya itu. Dan Ngambil fakultas hukum karena alasan dingin, Surabaya panas. bukan karena keren Ya. gitu kalau masuk hukum. Tidak, sudah. Saya bilang ya udah deh ikut. Ya, Dan ya. benar keterima. Hmm. Ketika keterima, saya tidak enjoy. Persis kayak teman saya tadi. Hmm. Kalau teman saya tidak enjoy-nya di semester 6, ketemu special moment minat, kalau saya sampai lulus saya tidak enjoy. Tapi lulus ya Pak Manif ya? Baik. Ketika saya tidak enjoy, Mm-mm. teman-teman semua angkatan saya mendaftarkan diri menjadi pengacara, saya ikut. Semuanya serba ikut-ikutan. Akhirnya saya lulus, dapat surat izin berperkara, jadilah lawyer, pengacara. 1 tahun kita coba jadi pengacara. Iya, iya. Ada beberapa perkara itu, 13 perkara apa 1 tahun yang saya handle, 1 pun tidak ada yang menang, kalah semua. Nah, berarti kesimpulan cerita saya yang kedua ini, ketika saya masuk ke Fakultas Hukum, saya tidak punya bakat. Dan saya tidak juga ketemu dengan minat. Tapi karena keadaan dijalankan terus. Jalankan terus. Oh, gitu. Maka ketika saya memiliki atau mempunyai profesi pengacara, saya tidak profesional. Karena wala bakat, wala minat. Kalau teman saya tadi, yang asalnya tidak punya bakat menggambar, karena berminat, Iya, iya. dia belajar perspektif sudut bagaimana, dan hasil gambar rumahnya juga bagus, kayak orang yang punya bakat menggambar. Itu ada 2 cerita kan, jadi 2 cerita. ada bakat, ada minat, Ada minat. dan ketemu profesi. Ini nggak ada bakat, nggak ada minat, profesi pun ya, Kacau. jauh. Ya. Baik, ada cerita lagi? Yang ketiga, yang cerita kayak saya ini, mengalami nasib seperti saya ini banyak loh Mas Angga, Ya, ya. banyak sekali. Gitu. Ada satu lagi yang ketiga. Kalau yang ketiga, ini kebetulan putri saya, Bella. Saya tahu bakatnya menggambar. Iya. Ya kan? Tahu bakatnya menggambar. Ketika masuk SMK Desain Komunikasi Visual, maka ketika lulus, berusaha mencari perguruan tinggi negeri yang pas sama bakatnya. Selektif sekali memilihnya. Jadi bukan perguruan tingginya yang seperti di Menara Gading, kemudian siswa lulusan SMA ini harus menyesuaikan, tidak. Ya. Tapi perguruan tinggi mana? Yang di situ ada jurusan yang cocok dengan bakat saya. Ketika kita ke ITS, kita kepingin tahu DKV, jurusan Desain Komunikasi Visual ITS itu bagaimana? Di print out, minta print out ini si Bella tentang mata pelajaran, mata kuliahnya sampai 4 tahun. Ternyata 1 pun tidak ada yang sesuai dengan harapannya desain fashion, menggambar desain baju. Maka tidak jadi Mas Angga. Udah deh, jangan cari. Akhirnya ketemu 1 perguruan tinggi swasta yang di situ ada jurusan desain fashion. Maka ketika kuliah di sana, sudah diawali dengan bakat, ketemu dosen-dosen yang keren-keren, eksternal minatnya luar juga, biasa, ya. Maka sekarang sudah semester 6, karya-karyanya luar biasa. Semuanya karya-karyanya masuk karya-karya contoh di kampus. IP-nya tinggi sekali. Dan enjoy sekali. Mulai semester 1 sampai sekarang semester 6 enjoy. Ya. Saya berharap lulus cepat dan insya Allah cepat punya profesi yang profesional. Nah, jadi ada 3 cerita itu tadi. Ya.
Seperti itu Mas Angga. Jadi bakat, minat itu menentukan profesi. Betul. Betul. Gini, kalau profesi seseorang ketika dimiliki, dijalankan, di dalam profesi itu tidak ada bara bakat dan minat, biasanya tidak profesional. Coba Mas Angga, saya kalau melihat teman-teman yang di lingkungan kita gampang caranya melihat kamu punya profesi tapi tidak profesional. Gampang Mas Angga. Dua saringannya. Yang pertama, setiap profesi itu pasti punya tingkat kesulitan menjalankan. Apa saja itu. Kalau orang itu bisa mengatasi kesulitannya dalam profesinya tersebut, itu biasanya profesional. Nah, kalau tidak profesional, biasanya 1 tahun ganti profesi. Ada kesulitan, tidak bisa nyelesain, ganti lagi profesi. Jujur, kita punya loh banyak teman yang setiap tahun ketemu, ketika kita tanya, sekarang gimana aktivitasnya? Ganti lagi profesinya. Tahun depan ketemu, ganti lagi profesinya. Tidak persisten, tidak tekun. Nah, biasanya profesi yang beralih-alih itu disebabkan memang tidak ada bakat dan minat di profesi itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ini kita bisa memilih ya, satu di antara dua. Jadi logikanya or, bukan and, bukan dan. Kalau orang itu berkarya pada profesinya, itu biasanya ada bakat dan minat pada profesinya. Tapi kalau berpuluh-puluh tahun menjalankan sebuah profesi, tapi linier, tidak ada bakat sama sekali, tidak ada karya sama sekali, itu biasanya ya biasa-biasa profesinya Mas Angga. Jujur, kalau boleh waktu diputar ulang, saya pasti ngambil S1-nya itu guru, fakultas keguruan. Sebenarnya dari cerita Pak Munib, saya ingin cerita lanjut sih. Tadi kan ketika bakat minat tidak ada, profesi sempat 1 tahun. Nah, perubahannya itu kok bisa ketemu jadi seorang guru begini. Nah itu. Bahkan jadi seorang ahli pendidikan gini. Makanya itu. Jadi ketika kita tidak enjoy di profesi pertama pengacara, ya saya tahu diri gitu loh. Resign saya gitu. Resign, ya kita kerja. Waktu itu saya jadi underwriter, jadi ngurusin surat-surat perjanjian di perusahaan asing. Tapi ada special moment, lihat. Untung ketemu special moment ini. Lah kalau nggak ketemu gimana? Saya diminta sama seorang untuk coba deh ngajar di kampus karena kekurangan dosen. Nah, ketika kita nyoba ngajar di kampus jadi dosen, padahal awalnya coba-coba, tiba-tiba hati kecil ini bilang, nah, you are a teacher, not a lawyer. Nah, dari situ baru muncul. Iya ya, ini ternyata. Nah, cuman lama amat, 5 tahun saya kuliah. Sosial momennya itu, justru mungkin di situ ditunggu gitu ya, ditunggu pengalamannya dulu kayaknya. Nah, makanya itu. Jadi karena itu mestinya ketika anak kita SMA, saya mohon ini kepada orang tua dan siswa, pendengar Radio Rasil dan pemirsa TV Rasil, jangan sampai melewati 3 tahun SMA itu tanpa memahami betul bakat dan minat. Nah, Pak Munib, ini saya akan bertanya ke siapa orang yang di dekat kita gitu ya. Dari tiga cerita tadi itu terlihat cerita yang pertama orang tua begitu berperan, cerita yang kedua teman begitu berperan, cerita yang ketiga orang tua yang begitu berperan. Nah, kalau sekarang peran sekolahnya bagaimana? Karena gini, karena saya juga waktu itu ketika ingin menentukan akan melanjutkan perguruan tinggi kemana, sekolah tuh mereka ada program khusus Pak Munib. Ada program intensif, bagaimana membekali para siswa gitu ya untuk menghadapi SNMPTN seleksi. Bahkan kita dikasih motivasi nanti sesuai jurusannya apa. Itu sekolah tuh biasa melakukan hal itu tuh. Peran sekolahnya bagaimana? Pak? Ya, jadi kalau yang kami lakukan ini di sekolah ini, Mas Angga, di SMA, itu begini. Ketika anak sudah masuk kelas 12, kita harapkan anak itu sudah tahu betul sebenarnya bakatnya apa. Sehingga
dari bakat yang dipunyai anak ini, atas dasar itu anak akan memilih jurusannya. Jadi dasar memilih jurusan itu adalah bakatnya. Bakat. Nah, biasanya Mas Angga, bakat ini kan sebenarnya makhluknya beda dengan minat. Beda dengan minat. Ya. Bakat ini biasanya potensi. Potensi itu tidak kelihatan, Mas Angga. Ibarat benih ditutupin tanah. Itu. Dan itu sudah dari Allah Ta'ala sudah. Dari mulai lahir. Tinggal benih yang banyak ini bisa tumbuh menjadi tunas. Kelihatan bakatnya kalau disirami. Tapi bisa tidak tumbuh sama sekali. Dia hanya potensi. Itu. Tapi minat beda. Minat itu yang disukai sama si anak. Apakah penyebabnya muncul karena faktor eksternal dari orang tua, kayak teman saya tadi yang cerita pertama, ataukah dia benar-benar melihat kondisi kehidupan yang sebenarnya, dan lain-lain. Itu minat. Kalau saya sama anak, siswa saya kelas 3, kelas 12, saya tanya, kamu kepingin masuk di jurusan apa? Dia langsung menyebutkan. Hukum, akuntansi, kedokteran. Kalau di kacamata saya, itulah minatnya. Kalau bakatnya belum tentu itu. Nah, itu minat. Nah, minat adalah yang langsung spontan. Bisa diucapkan nama anak, karena memang dia berminat. Pasti punya latar belakang. Pengetahuan awal dulu. Dari 3 ini. Dan minat sangat dipengaruhi oleh informasi yang dia dapat. Betul, sangat dipengaruhi. Bisa bulan pertama minat ke jurusan A, bulan kedua bisa berubah minatnya. Jurusan B. Gitu. Iya. Nah, sedangkan yang kita harapkan ini bagaimana mengeksplor bakat yang dari dalam itu. Nah, kalau di sekolah kami ada alat risetnya, Mas Angga. Iya. Jadi namanya itu Multiple Intelligences Research untuk memilih jurusan. Prosedurnya sederhana. Begini. Ketika anak kelas 12, itu kita lakukan riset ini. Multiple Intelligences Research. Nanti, deskripsi keluarnya adalah berbagai jurusan yang ada di Indonesia. Database untuk tahun ini itu, kita berhasil merangkum 211 jurusan. Jadi bisa saya informasikan di forum ini, Mas Angga. Seluruh Indonesia ini jumlah total jurusan itu rata-rata 211 dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Cukup banyak, 211 jurusan. Nah, hasil Multiple Intelligences Research ini mereduksi dari 211 itu tiba-tiba keluar bisa 10, bisa 17, macam-macam, tergantung kecenderungan Multiple Intelligences anak. Nah, salah satu contoh misalkan, ada siswa 10 yang keluar jurusan. Dan jurusan yang keluar itu bukan berupa ranking, tapi semuanya sama. Maka yang dilakukan kemudian adalah, saya sering katakan saringan kedua. Jadi saringan pertama adalah mereduksi dari 211 jurusan, direduksi menjadi lebih kecil. Nah, itu alatnya MIR, Multiple Intelligences Research. Tapi, kalau sudah muncul 10, kan tidak mungkin anak kita kuliah dalam waktu yang bersamaan di 10 jurusan. Maka, masuk ke saringan kedua. Saringan kedua ini namanya networking. Nah, networking ini minat yang berpengaruh. Caranya networking itu, dari 10, hasil jurusan dari yang terperas dari 211, si anak memunculkan minatnya sendiri. Kalau dari 10 ini, aku cocok ini. Tapi itu faktor pertama. Yang kedua, orang tua, diskusi. Ayo network ini dari orang tua gimana? Kebetulan orang tuanya seorang guru. Ayahnya seorang kepala sekolah. Di situ ada teknologi pendidikan jurusannya. Nah, networknya nyampe. Masuk di situ, oke. Harapannya, Mas Angga, ketika masuk ke saringan networking, anak ini ketemu 3 jurusan dari 10 tadi. Nah, 3 jurusan itu sudah bisa langsung dipilihkan. Ya. Kalau sudah 3 jurusan itu ya. Ya. Jadi, Tapi ya faktanya Mas Angga, masih ada yang dari networking itu masih belum ketemu.
Nah, masuk ke saringan yang ketiga. Namanya, kita selalu mengatakan, kebutuhan masa depan. Siapa yang bertanggung jawab? Mestinya BK di sekolah, Mas Angga. Tuh. Nah, jadi misalkan di situ ada fakultas hukum. Maka karena pengetahuan BK di sekolah, pihak sekolah, dan saringan networking-nya masih belum dapat, maka sekolah yang harus berdialog dengan si anak ini mengatakan, kalau menurut saya, kamu pilih fakultas hukum. Karena 3 tahun lagi, KPK itu akan ada di setiap kabupaten. Betapa banyak nanti butuh lulusan sarjana hukum. Ini kan kebutuhan masa depan. Iya. Nah, sehingga mestinya, Mas Angga, mestinya ini, kalau di Indonesia ada 211 jurusan, BK di sekolah itu mestinya harus menguasai bagaimana dari 211 ini kebutuhan 5 tahun berikutnya, kondisinya bagaimana dan lain-lain. Nah, sehingga ketika saringan pertama lewat hasil MIR, masuk ke saringan kedua lewat networking, dan saringan ketiga lewat kebutuhan masa depan yang dibantu oleh konselornya di sekolah BK-nya, itu biasanya anak minimal akan ketemu 3 jurusan yang insya Allah tidak salah pilih, sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena hasil multiple intelligence research itu bakat. Tapi networking dan saringan yang kebutuhan itu minat, pengaruh-pengaruh eksternal. Gitu. Baik. Nah, kalau ini ketemu, Mas Angga, keren sekali. Kayaknya dari saringan itu juga perlu dibikin satu lingkup komunikasinya, karena penentunya orang tua ternyata jadi penentu juga, Pak Mun. Betul, ya, betul. Jadi saya melakukan riset ini sudah hampir untuk jurusan ini 5 tahunan, Mas Angga. Ada kasus yang di dalam hasil MIR itu tidak ada kedokteran. Tidak ada kedokteran. Anaknya memang sebenarnya tidak berbakat kedokteran. Kasat mata aja kita bisa ngelihat. Tapi ayahnya minta kedokteran. Karena ayahnya pemilik rumah sakit. Ibunya dokter juga. Akhirnya benar masuk ke kedokteran. Nah, tapi dari tes MIR-nya justru tidak ada. Tidak ada. Tapi karena itu tadi, saringannya dibalik sama orang tuanya, pokoknya mau tidak mau kamu harus kedokteran dan lain-lain. Nanti kan networknya banyak ini. Dari papa, dokter ini. Wah, sudah. Ternyata apa? Kuliahnya tidak enjoy. Dia benar jadi dokter, tapi dokter yang biasa saja. Tadi ya, dokter yang hanya menjalankan profesi tanpa profesional dan tanpa karya. Iya, betul. Sebenarnya saya ingin lebih dalam bertanya mengenai bagaimana sebenarnya teknis dan mekanismenya dari menggunakan tadi ya, MIR itu. MIR itu ya. Dan juga ketika masuk ke tahapan networking. Iya. Itu yang menjalankan itu siapa gitu, apakah pihak sekolah, apakah juga kita bisa menjalankan dengan sendirinya, apa butuh seorang konselor, bagaimana tuh Pak? Kalau alat riset multiple intelligence research itu yang menganalisa adalah tim psikolog. Itu. Jadi pihak yang melakukan interviewer itu harus punya sertifikat, dilatih, dites dulu dan lain-lain. Nah, setelah interviewer ini meriset, jadi bukan klasikal Mas Angga, tapi individual sama peserta ini, maka dari situ dianalisa oleh analisnya. Nah, setelah dianalisa, langsung akan keluar kecenderungan, kecerdasan multiple intelligence-nya dari yang tinggi sampai rendah, dan muncul deskripsi jurusan-jurusan yang itu direduksi dari 211 jurusan. Setiap anak bisa beda-beda, karena analisanya itu kombinasi. Kombinasi dari kecerdasan yang tertinggi sampai yang terendah. Itu. Nah, baru itu prosesnya Mas Angga biasanya 1 minggu. Jadi setelah misalkan hari Senin anaknya di MIR istilahnya, minggu depannya sudah jadi hasilnya. Itu bisa dilakukan oleh sekolah manapun? Institusi atau lembaga atau perorangan? Iya. Kalau analisnya harus yang berkompeten, itu punya pengetahuan untuk menganalisanya. Tapi kalau yang melakukan interviewer itu adalah
bisa dari pihak sekolah manapun bisa. Ya. Itu karena ada prosesnya, ada dilatih dulu. Itu. Jadi misalkan ada satu sekolah kontak sama saya, Mas Angga. Ayo Pak Munif, kalau bisa sekolah ini ada interviewernya. Kita kasih nama internal interviewer. Maka saya punya 30 guru. 30 gurunya itu kita tes, Mas Angga. Nah, kadang-kadang hanya 10 yang lulus jadi interviewer. Gitu. Nah, ketika lulus, langsung kita training menggunakan alatnya. Nah, setelah di training, simulasi. Kalau lulus, baru dapat sertifikat. Maka interviewer tersebut yang sudah dapat sertifikat itu bisa melakukan itu, melakukan riset. Nah, tapi interviewer ini tidak bisa menganalisa. Ketika sudah berdialog, pengumpulan data lewat bertanya dan lain-lain, maka hasilnya itu baru disetor ke kami. Nah, kita yang punya tim analisnya untuk mengelola itu. Nanti baru dikembalikan lagi ke sekolah. Loh, internal interviewer kita itu, Mas Angga, sampai di Pangkalan Bun ada. Sekolah. Oh gitu? Iya, jauh-jauh Mas Angga. Itu. Baik, Pak Munif, ini tidak terasa kita sudah hampir 1 jam gitu ya. Ini dialog kita. Ikhwan Akhwat, bincang pendidikan di malam hari ini bersama Pak Munif Hatib. Kita mengangkat topik mengenai memilih jurusan di perguruan tinggi antara bakat, minat, dan profesi. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Munif dari perbincangan kita. Kita awali dengan eksistensi perguruan tinggi di abad 21 gitu, Pak Munif ya. Terus sebenarnya tadi ketika dikaitkan dengan bagaimana dengan lulusan-lulusan SMA yang mereka menggunakan secara alamiah saja gitu, tidak riset, tidak ikut motivasi, tidak ikut bimbingan, pokoknya ikut aja langsung gitu ya, apa gitu akan menentukan profesionalitas. Sebenarnya itu nanti akan ditanyakan, tapi nanti di sesi kedua ya Pak Munif ya. Ikhwan Akhwat, tetaplah bersama kami akan segera kembali di sesi kedua. Rasil TV, untuk Islam yang satu.